kabar untuk Scorpio? Semoga dalam keadaan sehat, semesta senantiasa bersama kita semua ya. Oke, kali ini aku mau reading untuk Scorpio tentang energi asmara. Apa yang dia pikirkan dan apa yang dia rasakan terhadap kamu ya. Sekali lagi ini sifatnya adalah general, bisa vice versa dan bisa terbalik untuk Scorpio. Dan kali ini ada sesuatu yang ingin aku bicarakan, ada yang aku bahas ya, atau ada sesuatu yang ingin aku sampaikan lah ya, minimal seperti itu kepada kalian, bahwa di bulan Mei banyak sekali ada sesuatu ya yang akan aku rubah readingannya, tema-temanya biar nggak bosen buat teman-teman ya. Terus sekali lagi tetap aku harap ini bisa bermanfaat buat kamu di luar sana ya, buat teman-teman. Oke. Cross check dulu di sini buat teman-teman. Oke, time to has come to clear your energy. Ada apa ini? Kayaknya lagi banyak pikiran kah Scorpio sekarang ini, ada feel so bad gitu ya. Ada perasaan-perasaan gak enak, gak nyaman dalam diri kamu ini. Ya, ada sesuatu, mungkin ini juga ada masalah dengan mantan kamu. Atau kita ngomong masalah yang sudah pernah terjadi di asmara kamu. Nah ini ya, sesuatu hal yang pernah terjadi, sesuatu yang gak enak lah intinya ya, sesuatu yang gak enak yang pernah terjadi sama kamu. Atau ini juga bisa berkaitan dengan mantan kamu ya teman-teman. Makanya dengan harinya release your ex ini sendiri, the time has come to clear your energy. Mungkin sudah saatnya buat teman-teman Scorpio untuk tenangin diri, untuk apa yang sudah berlalu biarlah berlalu. Nah seperti itu ya intinya, apa yang sudah berlalu biarlah berlalu. Jadikan aja itu sebuah motivasi untuk diri kita, pelajaran untuk diri kita. Nih kalau kita masalah release your ex itu nggak harus mantan ya teman-teman. Ex itu adalah sesuatu yang sudah pernah terjadi dalam diri kita, dalam asmara kita ya. Dan release your ex ini sendiri itu yang pasti yang nggak enak-enak lah ya, yang pasti yang nggak enak-enak yang pernah terjadi sama kita. Nah ini bisa sesuatu yang sudah pernah terjadi ya, lalu kita menjalani suatu hubungan, menjalani asmara kita masih terbawa-bawa masa lalu. Nah ini ya, kalau kita selalu mau menghubung-hubungkan dengan masa lalu, ini dulu aku pernah putus ya, aku pernah nggak enak nih sama mantanku, ini jangan-jangan orang ini seperti ini nih. Nah jangan ya teman-teman, karena setiap orang itu berbeda-beda. Kalau kita berpikir bahwa semua orang itu sama, maka kita akan dihadirkan dengan orang yang sama. Kalau kita selalu berpikir bahwa semua si cowok itu begini, si cewek itu begini, maka kita akan terhubung dengan orang yang begitu-begitu juga. Nah makanya ada release your ex. Segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan kita di masa lalu adalah suatu pelajaran ya, adalah suatu kita ngomong masalah, intinya itu ada sesuatu hikmahnya lah, ada hikmahnya dari hal-hal yang pernah terjadi dalam kehidupan kita. Nah oke, jadi itu ya maksud dari release your ex. Jadi lepaskan masa lalu yang tidak menyenangkan buat kamu di situ. Oke, cross check di sini. Aku mau cek dulu energi asmara. Wow, ada 10 of Swords. Wow, 9 of Pentacle. Oh. Wow. Ada Page of Pentacle ya. Oke. Page of Pentacle. Di sini Page, di sini Knight. Ada Three of Pentacle, ada Four Swords. Ada Four of One ya teman-teman. Aku nggak tahu, tapi yang jelas di sini kalau aku melihat the bottom of the deck ada Four of One, apakah dia sedang berusaha untuk berdamai dengan dirinya sendiri, atau saat ini inti dari
energi dia terhadap kamu adalah kenyamanan, adalah kerjasama yang baik, bisa juga. Aduh, astagfirullahaladzim. Oke. Sorry ya teman-teman. Nih ada Four of Wands, inti dari energi dia. Nah, kalau kamu ini ada sesuatu dari masa lalu yang belum bisa kamu lepaskan di sini, masih terbayang-bayang karena masa lalu. Terbayang-bayang ini bisa juga mantan atau kejadian-kejadian di masa lalu. Ininya seperti itu ya. Oke. So, di sini kalau aku melihat ada beberapa dari kamu hubungannya sudah terputus ya teman-teman. Karena aku lihat ada Ten of Swords di sini. Ya. Ten of Swords ya. Jadi kalau aku melihat dengan hadirnya Ten Swords dan aku juga melihat ada situasi Five of Swords, menyerah dalam suatu hubungan ya. Karena kita mau masalah Nine of Pentacle. Jadi Nine of Pentacle ini gini. Ini bisa kamu, bisa dia. Karena ini energinya bisa terbalik ya. Karena aku melihat salah satu dari kalian dengan hadirnya Nine of Pentacle ini sendiri, itu kalau ada sesuatu yang diinginkan, atau kayak gini, nggak usah sesuatu yang diinginkan ya. Kita mau masalah ambisi. Kita mau masalah sesuatu yang diinginkan itu kalau nggak dipenuhi bisa marah, bisa kecewa, bisa sedih, bisa galau, bisa lain-lainnya lah, bisa mikir yang aneh-aneh. Nah ini, Nine of Pentacle itu adalah seseorang yang menginginkan banyak hal, teman-teman. Aku ingin kamu begini, aku ingin begitu, aku ingin begini. Ya, dari situasi ini kalau aku lihat Nine of Pentacle. Ya, nah ini, kalau situasinya seperti inilah yang membuat menyerah dan menutup hubungan di sini ya. Di sini kalau aku melihat dengan hadirnya Nine of Pentacle, bisa saja ini adalah kamu, bisa dia. Contohkanlah ini adalah dia ya teman-teman. Oke, contohkanlah ini adalah dia. Kalaupun ini adalah dia, ada sesuatu yang ingin dia yang ingin dia raih, ada sesuatu hal yang intinya harus dia dapat. Nah ini loh, ada sesuatu hal yang harus dia raih, ada sesuatu hal yang harus dia dapat. Ingat, di sini ada Nine of Pentacle, ada Page of Pentacle. Aku melihat benar-benar bersungguh-sungguh gitu loh. Keinginan untuk mendapatkan itu benar-benar kayak bersungguh-sungguh, sampai kayak mau ngena juga ya kalau aku lihat kayak gini. Soalnya kadang-kadang kalau dia ini sudah menginginkan sesuatu, ya mungkin saja kamu merasa bahwa itu cukup menyakitkan kamu. Nah ini loh. Ya, bisa saja dia ini berlaku yang mungkin cukup tidak adil buat kamu. Nah ini. Ya, kamu merasa seperti itu. Karena aku melihat di di Page of Pentacle ini sendiri, Nine of Pentacle, ada Nine of Pentacle. Itu seolah-olah di sini kalau gini. Kita ngomong positifnya aja dulu deh ya. Kita ngomong positifnya dulu. Contoh nih, kalian ini pacaran nih ya, kalau aku lihat ya. Contoh kalian ini pacaran. Terus ada keinginan dia untuk kuliah lagi nih, katakanlah ya. Atau ada keinginan dia untuk kerja di tempat lain. Nah, keinginan itu lebih besar daripada kadang-kadang gini. Apakah harus kamu memutuskan hubungan ini hanya demi katakanlah karir kamu atau studi kamu? Nah, mungkin kamu merasa seperti itu. Tetapi kalau aku melihat, dia itu kayak, ya kita lihat dulu gitu loh. Kalau memang kita bisa, ya terus. Kalau nggak bisa, ya sudah gitu loh. Karena sebetulnya yang dia incar atau yang dia benar-benar inginkan untuk energi sekarang ini yang aku lihat ya, memang lebih ke arah untuk yang, nah di luar itu, di luar kamu, ya. Makanya di sini aku melihat akhirnya ya menyerah di situasi ya. Ini loh. Oke, makanya gini, kita mau masalah Four of Wands karena mungkin saja dia merasa bahwa sudah merasa nyaman dengan dunia dia, teman-teman. Ya, dia udah merasa nyaman dengan dunia dia. Dia merasa bahwa apa yang dia inginkan itu dia akan berusaha untuk mendapatkan itu. Nah,
orang tipikal seperti ini, kalau dia benar-benar menginginkan kamu, ini bisa apa ya, dia akan melakukan segala sesuatu buat kamu. Nah ini loh, kalau dia yang benar-benar menginginkan itu dari kamu. Tetapi kalau aku melihat di posisi yang sekarang, ada sesuatu yang benar-benar dia inginkan. Kebetulan ini yang di luar kamu gitu loh, entah itu karir, aku bilang kayak studi atau yang lainnya. Ini sehingga cukup ya mungkin bikin kamu, kok harus sampai segitunya sih. Nah itu bisa juga ya teman-teman. Gini, sebetulnya kalau aku melihat situasi dia ini nggak semudah itu ya teman-teman untuk memikirkan, karena aku lihat ada four swords. Nah ini sebetulnya ini sudah cukup bikin dia pusing juga kalau aku lihat ada four swords ini. Untuk apa ya, kita ngomong masalah kadang-kadang dia itu kayak gue harus kesini, apa gue harus kesini, gue harus kesini atau harus kesini. Nah ini, tetapi mungkin kita ngomong masalah dukungan, kita ngomong masalah orang-orang terdekat dia, kita ngomong masalah orang-orang yang lebih berpengaruh lah ya di dalam dunia dia. Ya mungkin dia ini, lu harus kayak gini aja deh gitu, nanti urusan asmara nanti kayak gini, nanti kan bisa sambil jalan, mending ngurusin ini aja dulu. Nah ini kenapa aku bisa bilang gitu, karena ada the Hierophant. Nah ini loh ya, aku melihat mungkin aja ada orang-orang yang di sekitar dia yang lebih mempengaruhi dia, yang membuat dia akhirnya memutuskan sesuatu ini gitu loh. Tetapi teman-teman ya, kalau kita masalah ada perasaan sih memang, tapi besar tidaknya, nah ini dia ya, besar tidaknya itu kan tergantung dari orang masing-masing ya. Gini, kita masalah Nine of Cup ya, sebetulnya kalau aku melihat pikiran dia sekarang ini, apa sih yang dia pikirkan terhadap kamu? Bisa saja hubungan kalian ini terputus, bisa saja dia kamu sama dia apa ya, ada suatu memori yang cukup menyakitkan kamu. Nah ini sebetulnya ini juga bikin dia terpuruk ya teman-teman. Tapi di sini aku melihat dia mencoba untuk move on, dia berusaha untuk bangkit ya, dia berusaha untuk fokus ya di dunia dia yang sekarang ini. Karena apa? Dia berusaha untuk menjadi seseorang yang berbeda dari kemarin. Kalau aku melihat dengan hadirnya Nine of Pentacle itu gini, aku apalagi dia laki-laki ya, untuk teman-teman, apalagi kalaupun dia laki-laki, intinya apa? Dia ini ingin menjadi seseorang yang tidak nggak hanya baik dalam hal asmara, tetapi dari segi finansial juga. Nah ingin mapan dulu lah minimal seperti itu. Nah ini loh, dia tuh ingin mapan dulu. Nah ya makanya dia itu kayak lebih ke arah ingin fokus ke situ dulu. Nah ingin fokus ke situ dulu. Tetapi harapan dia, kita ngomong masalah harapan, karena dia masih ada perasaan sama kamu ya, keinginan dia itu adalah jika suatu saat dia ini bisa menjadi seseorang, dia ingin menunjukkannya kepada kamu, terus dia tuh juga inginnya serius sama kamu, tapi segala sesuatu memang butuh waktu, tidak cepat. Kadang-kadang dia juga membutuhkan seseorang yang benar-benar kayak apa ya, kalau aku melihat ininya juga bingung lah ya. Kadang-kadang dia itu kayak butuh masukan juga, butuh teman curhat juga ya. Cuman aku melihat masukan-masukan itu kadang-kadang itu ya dari orang-orang terdekatnya ini ada yang plus minus gitu loh. Kadang-kadang dia bingung apa yang harus dia lakukan di sini. Makanya di sini aku melihat dia itu kayak me time ya, benar-benar butuh waktu untuk memikirkan itu semua. Apalagi kita ngomong masalah tentang ke depan. Nah ini kalau dia laki-laki. Tetapi kalau dia ini perempuan, maaf ya teman-teman, mungkin saja ada penyebab-penyebab tertentu ya, kalaupun hubungan kalian ini terputus. Oke. Karena gini, yang kalaupun dia ini adalah seorang wanita buat kamu ya, untuk Scorpio, apakah dia itu kayak meninggalkan kamu karena memang ada seseorang yang masuk dalam kehidupan dia? Nah ini loh. Dan seseorang yang masuk dalam kehidupan dia ini bisa jadi karena dijodohin, atau karena merasa ya mungkin karena ada beberapa hal yang membuat dia itu memperhitungkan ya, ada perhitungan-perhitungan. Karena apapun yang terjadi di sini nggak hanya masalah asmara, tapi buat dia itu kayak segi finansial itu penting
Nah ini loh, ya. Kalaupun dia adalah wanita, terkadang dia itu butuh waktu untuk itu. Kalaupun kamu yang meninggalkan dia sebetulnya gini, apapun, siapapun yang ditinggalkan, entah kamu ataupun dia terpuruk, terus terang, ya, dia terpuruk di sini. Tetapi dia berharap bahwa dengan berjalannya waktu, dia tuh tahu apa yang harus dia lakukan. Sebetulnya gini, bisa saja dia meninggalkan kamu karena keharusan, teman-teman, bukan karena dia membencimu. Nah ini loh, dia meninggalkan kamu bukan karena dia membencimu, tetapi karena ada sesuatu yang menghalangi kalian sehingga dia mau tidak mau kayak meninggalkan kamu. Ya, aku meninggalkan kamu karena aku mencintaimu, bisa jadi seperti itu. Karena aku melihat dia ini dihadapkan dua orang sekaligus. Nah ini loh, ya. Makanya di sini aku melihat dia itu kayak, gue harus kayak gimana, gue harus seperti apa, jalan mana yang harus gue pilih. Ya, di sisi lain dia itu nyaman sama kamu, tapi di sisi lain juga ada beberapa hal yang harus diikuti. Nah ini loh, ya, bisa saja kamu terhubung dengan seseorang yang lagi dijodohin. Nah ini bisa laki bisa perempuan lah ya, intinya gitu. Bisa juga seperti itu, karena aku juga lihat ada Hierophant, ada beberapa hal yang menghalangi hubungan kalian di sini, sehingga dipikir-pikir kalaupun diterusin apakah kita bisa bersama. Nah makanya itu, ya, kita ngomong masalah Knight of Pentacle ini sendiri kayak ada sesuatu kekurangan dari kamu. Nah gitu ya, ada sesuatu kekurangan dari kamu yang sangat sulit untuk diterima. Nah ya, ada sesuatu kekurangan dari kamu yang sulit diterima dari pihak dia ataupun pihak-pihak orang yang ada di sekitar dia. Nah ini, ada sesuatu yang kekurangan dari kamu yang kurang bisa diterima dari dia ataupun orang-orang yang di sekitar dia. Nah ini kalau aku lihat. Oke, so sekali lagi itu untuk Scorpio, aku akhiri. Kita bertemu lagi di sesi yang lain. Oke, see you next time.